Haha. Bai Zongtian tertawa terbahak-bahak sebelum dia berjalan menuju Guru Oyun dan berseru. Gadis kecil, meskipun lelaki tua ini dan aku telah bertengkar selama bertahun-tahun, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi bakatnya. Meskipun dia lebih kuat dariku, kamu, gadis kecil, telah membuatku lega. Ayo, mari kita pergi ke rumah dan melepas rindu orang tua ini. Setahun yang lalu, dia telah melakukan perjalanan ke wilayah blok utara untuk mencari Guru Oyun. Namun, Guru Oyun berada dalam kultivasi tertutup pada saat itu, jadi dia tidak menunjukkan apa-apa untuk masalahnya. Bai Zongtian tidak pernah menyangka bahwa hampir 2 tahun telah berlalu setelah perpisahan terakhir mereka. Baiklah. Guru Oyun menyetujui saran lelaki tua itu. Dia kemudian berbalik ke arah Ye Nuo yang berdiri di luar kerumunan dan berkata, "Ye Nuo, ayo pergi." Ye Nuo melewati kerumunan dan menuju ke sisi Guru Oyun. Matanya berbinar saat dia menatap dengan kagum pada Guru Oyun. Dia memang pengawal Gu, bahkan pembudidaya yang kuat yang bantuan orang lain telah mencoba untuk mendapatkan akan mengakui kekalahan mereka padanya. Sepertinya dia punya selera yang bagus tahun itu untuk menemukan harta karun seperti itu. Gadis kecil, apakah ini adik laki-lakimu? Bai Zongtian melihat ke arah Ye Nuo yang sedang berjalan menuju sisi Guru Oyun dan berseru dengan terkejut. Kapan adik laki-laki lain seperti ini datang? Adik laki-laki? Ye Nuo diperparah saat mendengar ini. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya sebelum menjawab dengan angkuh. Aku bukan adik laki-lakinya, aku suami kecilnya. Dia telah memutuskan bertahun-tahun yang lalu bahwa dia akan membawa pulang pengawal Gu sebagai istrinya. Hanya dengan begitu dia bisa bermain dengannya setiap hari. Namun, karena Guru Oyun sudah memiliki Qian Bei Ye di sisinya, dia harus puas dengan yang terbaik kedua sebagai suami kecilnya. Gadis kecil, apa artinya ini? Bai Zongtian bingung dan bertanya dengan curiga saat dia melihat ke arah Guru Oyun. Bukankah gadis kecil ini sudah memiliki calon suami? Ada apa dengan anak ini? Guru Oyun mengangkat bahunya dan menghela nafas putus asa. Dia temanku beberapa tahun yang lalu. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya ketika aku tiba di kota pertama, jadi aku membiarkannya ikut. Adapun apapun yang baru saja dia katakan, kata-kata anak-anak tidak berbahaya, hanya saja, jangan membuatnya menjadi masalah besar. Ye Nuo cemberut seolah dia tidak senang dengan penjelasan Guru Oyun. Tetap saja, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan menyebabkan dia mengubah niat aslinya. Kalian semua diterima di rumahku, kata Guru Agung Wu Yin. Ekspresinya tidak lagi menunjukkan ketidakpedulian awal yang dingin, tetapi dia tampak tidak bahagia setiap kali dia dihadapkan dengan Bai Zongtian. Tua bangka, kita akan mengadakan kompetisi ini lagi di lain hari. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan diizinkan untuk meminta bantuan. Kali ini, dia memang jatuh ke dalam jebakan lelaki tua itu. Semua orang tahu bahwa kepintaran seorang murid tidak akan pernah melampaui guru mereka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa gadis kecil ini adalah murid Bai Zongtian, dia telah melonggarkan kewaspadaannya. Siapa yang menyangka bahwa kesalahannya yang satu ini akan mengundang banyak penyesalan? Dia tidak akan pernah bisa menebus ini seumur hidup. Kamu ingin aku melanjutkan kompetisi denganmu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Bai Zongtian dipenuhi dengan penghinaan. Kamu sekarang adalah pelayanku,
mengapa aku masih harus bersaing denganmu? Kamu. Guru Agung Wu Yin sangat marah sampai dia hampir melampiaskannya. Memang, dia tidak boleh berbicara dengan lelaki tua ini sama sekali. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan marah sampai mati. Ayo pergi. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan mengitari sisi Bai Zongtian sebelum meninggalkan kerumunan. Setelah kelompok itu pergi, seluruh alun-alun menjadi sunyi selama beberapa detik. Para penonton kemudian meledak dalam sensasi. Dari mana wanita itu berasal? Dia benar-benar mampu mengolah pil seperti Guru Agung Wu Yin. Lebih penting lagi, dia seperti seorang ahli pil. Aku tidak tahu, mungkin dia dari organisasi besar. Organisasi-organisasi besar memiliki sejumlah besar pembudidaya kuat sehingga memelihara seperti jenius muda tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Itu tidak mungkin benar, bukankah Bai Zongtian itu adalah gurunya? Jika dia benar-benar berasal dari salah satu organisasi itu, gurunya seharusnya tidak terlalu lemah. Benar, mungkinkah dia seorang jenius buatan sendiri? Seorang jenius buatan sendiri? Kerumunan itu mencibir. Seorang jenius buatan sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan ahli pil yang ketenarannya telah menyebar jauh dan luas harus mempelajari seni penyempurnaan pil selama lebih dari 10 tahun untuk dapat menyempurnakan pil dengan sukses. Berapa umur gadis kecil itu? Bagaimana mungkin dia menjadi ahli pil setelah mempelajari beberapa buku? Bukankah ini ocehan orang gila? Hal-hal seperti ini yang bertentangan dengan akal sehat tidak mungkin terjadi sama sekali. Di kota mengabaikan, sebuah rumah pendek beratap genteng berdiri di tengah gunung tidak terlalu jauh dari kota. Lingkungannya sepi dan gulma tumbuh di mana-mana, sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota terabaikan. Tua bangka, kamu tinggal di tempat seperti ini. Bai Zongtian sedikit terkejut, berdasarkan status Guru Agung Wu Yin, mengapa dia tinggal di rumah beratap genteng yang menyedihkan. Orang harus tahu bahwa jumlah organisasi yang ingin merekrutnya terlalu banyak untuk dihitung, namun dia telah memilih untuk hidup dalam pengasingan. Guru Agung Wu Yin meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia menjawab dengan sombong. Aku tidak suka tempat dengan terlalu banyak kebisingan. Tempat ini jauh lebih sunyi dan lebih bermanfaat bagi kultivasiku. Selain itu, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apa kau tidak tahu seperti apa aku? Aku tidak suka ketenaran atau kekayaan. Seluruh hidupku didedikasikan untuk mempelajari keberadaan pil. Untunglah aku berhasil. Tentu saja, kesuksesanku terkait erat dengan kurangnya gangguan yang tidak masuk akal ke pikiranku. Dia lebih menyukai keheningan di pegunungan dibandingkan dengan hiruk-pikuk dunia luar. Dia hanya akan bisa mempelajari seni pemurnian pil dengan sepenuh hati dalam kesunyian di sini. Seseorang ada di sini. Tiba-tiba, mata Guru Agung Wu Yin bergerak. Dia berhenti dalam langkahnya dan fitur tuanya langsung dipenuhi dengan hawa dingin sementara matanya melihat sekeliling dengan tajam. Pada saat itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan berdiri di depan kelompok itu. Salah satu sosok itu mengenakan jubah hijau, auranya seperti pedang tajam seolah-olah dia sedang membunuh seorang pria tak berbentuk. Namun, Guru Agung Wu Yin tidak bergerak sama sekali, wajahnya sedingin dan jauh seperti saat dia berkata, "Kamu lagi? Sudah kubilang, aku suka hidup dalam kesendirian dan aku tidak akan bergabung dengan organisasi lain, sebaiknya kamu pergi sekarang."
Pria berjubah hijau sedikit menajamkan pandangannya saat cahaya dingin melintas di matanya. Guru Agung Wu Yin, selama kamu bergabung dengan keluarga Lin, kami akan mengizinkanmu untuk terus hidup dalam kesendirian, tidak ada yang akan mengganggumu dalam keadaan normal. Keluarga Lin, hati Guru Woyun bergetar hebat ketika dia mendengar kata-kata itu, niat membunuh segera muncul di matanya yang gelap. Namun, anggota keluarga Lin jelas tidak mengenali Guru Woyun. Semua mata mereka tertuju pada Guru Agung Wu Yin. Maaf. Terdengar jawaban dingin Guru Agung Wu Yin. Aku tidak tertarik dengan keluarga Lin, kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Guru Agung Wu Yin, jika kamu bergabung dengan keluarga Lin, kamu akan menerima emas, perak, uang, dan barang berharga, kamu dapat merasakan kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan peringkat yang tidak akan pernah bisa dinikmati banyak orang. Lebih penting lagi, keluarga Lin akan mencari herbal apa saja yang kamu butuhkan. Aku harap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati, kamu tidak boleh menyerah pada kesempatan yang baik. Lagi pula, tinggal di sini sendirian sangat berbahaya, bagaimana jika kamu menghadapi masalah dan tidak ada yang bisa memberimu bantuan? Pria berjubah hijau itu hendak mengeluarkan ancaman dan suap ketika dia mendengar tawa pelan. Apa yang kamu tertawakan? Pria berjubah hijau itu berteriak dengan marah saat dia berbalik ke arah Guru Woyun yang berdiri di belakang Guru Agung Wu Yin. Dia harus merendahkan dirinya di depan Guru Agung Wu Yin, namun, itu tidak perlu dengan gadis kecil ini. Tawarannya baru saja ditolak oleh Guru Agung Wu Yin sehingga wajar saja suasana hatinya sedang buruk. Oleh karena itu, dia melepaskan semua amarahnya ke Guru Woyun. Namun, dia telah menunggu kedatangan Guru Agung Wu Yin di sini sepanjang waktu, jadi dia tidak menyaksikan pemandangan di alun-alun. Jika tidak, bahkan jika dia diberi 10.000 dosis keberanian, dia tidak akan pernah berani melampiaskan amarahnya pada Guru Woyun. Berdasarkan apa yang aku tahu, Guru Agung Wu Yin bahkan telah menolak tawaran dari organisasi seperti Lembah Angin. Menurutmu apakah ada kemungkinan dia akan menerima yang terbaik kedua dan bergabung dengan keluarga Lin? Namun aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Lin akan berusaha keras untuk membujuknya. Mereka bahkan akan menggunakan ancaman. Sebenarnya tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh keluarga Lin. Wu Yin menatap Guru Woyun dengan rasa ingin tahu. Dia dengan jelas mendengar tepi dalam suara wanita itu dan merasa sedikit curiga. Mungkinkah keluarga Lin dan Guru Woyun menyimpan dendam di antara mereka? Gadis kecil, jangan terlibat dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Menurutmu apakah statusmu bisa sejajar dengan Guru Agung Wu Yin? Pria berjubah hijau itu tertawa dingin sebelum menjawab dengan jijik. Aku telah memperlakukan Guru Agung Wu Yin dengan hormat, tetapi aku tidak perlu menghormati gadis kecil sepertimu. Aku akan menyarankanmu untuk tutup mulut, jika tidak, kamu akan menarik api. Di kota pertama, nama keluarga Lin mungkin ditempatkan di belakang kerumunan, namun mereka juga berada di jarak menengah di antara jajaran di kota pertama. Jika dibandingkan dengan Martial Saint yang baru saja memasuki kota pertama atau pembudidaya yang menganggur, keluarga Lin masih jauh lebih kuat. Guru Agung Wu Yin menatap pria berjubah hijau itu seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Wajah tuanya telah menyala dengan senyum yang menghina. Keterampilan pemurnian pil gadis kecil ini jelas lebih unggul dibandingkan dengan milikku. Pada akhirnya para idiot dari keluarga Lin telah menyebabkan masalah bahkan sebelum mengklarifikasi identitas oposisi. Dengan idiot seperti ini, keluarga Lin mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Sepertinya anggota keluarga Lin masih menikmati menyalahgunakan kekuatan mereka dan menindas orang lain ya. Guru Woyun tertawa terbahak-bahak saat tatapan dinginnya yang jernih mendarat pada pria berbaju hijau dan fitur tegas. Dia kemudian dengan dingin menjawab. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan sesuatu. Guru Agung Wu Yin baru saja kalah dalam persaingan denganku. Jika kamu berencana untuk membuatnya bergabung dengan keluarga Lin, aku khawatir itu tidak mungkin. Ekspresi pria berjubah hijau menjadi dingin dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Guru Agung Wu Yin. Kemarahan yang membara melintas di matanya saat dia bertanya. Apakah ini benar? Itu benar. Guru Agung Wu Yin kembali ke akal sehatnya dari jawaban Guru Woyun. Dia tersenyum dingin pada pria berbaju hijau saat dia menghadapi pertanyaannya. Aku memang kalah dari gadis kecil ini. Mulai sekarang aku hanya akan mengikutinya. Tentu saja bahkan jika aku tidak kalah darinya, aku tidak akan pernah bersumpah setia kepada keluarga Lin. Jadi sebaiknya lupakan rencanamu. Tidak peduli berapa kali kau berkunjung, hasilnya akan tetap sama. Guru Agung Wu Yin meluruskan lengan bajunya dengan keras dan menuju ke rumah beratap genteng. Dia bahkan tidak pernah repot-repot melihat wajah pucat pria itu sama sekali. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Orang di sebelahnya memperhatikan saat kelompok itu memasuki rumah beratap genteng dan bertanya. Tuan Besar telah memberikan perintah. Kali ini kita harus membawa Guru Agung Wu Yin kembali ke keluarga Lin apapun yang terjadi. Pria berjubah hijau mengejek dengan dingin dan niat membunuh melintas di matanya. Orang tua Wu Yin ini benar-benar menolak keluarga Lin berkali-kali. Sayangnya lelaki tua itu masih memiliki prestise di kota pertama, jadi aku tidak bisa membunuhnya. Namun kita tidak membutuhkan gadis kecil terkutuk itu hidup-hidup. Kita akan menunggu di sini sekarang. Begitu gadis kecil itu pergi, kita akan membunuhnya. Pria berjubah hijau itu membuat gerakan memotong saat sorot matanya menjadi lebih kejam. Seluruh tubuhnya terpancar dengan niat membunuh. Dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Yin. Tapi kenapa dia harus takut pada seorang gadis kecil? Mereka akan menunggu sampai dia meninggalkan gunung ini. Itulah saat kematiannya. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk melawan keluarga Lin. Kelompok itu duduk mengelilingi meja di rumah beratap genteng. Guru Agung Wu Yin menuangkan teh untuk tamunya sebelum berbalik ke arah Guru Woyun. Gadis kecil, apakah kamu memiliki dendam terhadap keluarga Lin? Ini lebih dari dendam. Ejek Bai Zongtian. Mereka memiliki hubungan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Para bajingan keluarga Lin itu menyebabkan muridku yang berharga menjadi terpisah dari orang tuanya. Selain itu mereka telah memburunya untuk membunuhnya. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk menjadi kultivator yang kuat. Jelas bahwa Bai Zongtian tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Lin. Baginya anggota keluarga Lin tidak lebih dari anak-anak yang suka menendang orang-orang. Guru Agung Wu Yin sedikit terkejut. Tidak heran kata-kata Guru Woyun menjadi sedikit tajam. Ini adalah jenis kebencian yang dia miliki untuk keluarga Lin. Keluarga Lin hanyalah makhluk jahat murni. Guru Agung Wu Yin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak hanya mereka menyebabkan keluarga berpisah, mereka bahkan mencoba untuk membunuhmu. Namun gadis kecil, kau baru saja tiba di kota pertama. Posisi keluarga Lin di kota pertama mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka memiliki sejumlah besar pembudidaya yang kuat. Jika kamu berencana untuk melawan keluarga Lin, kamu harus sangat berhati-hati. Ada perasaan peduli dalam nada bicaranya.
Jika seorang jenius yang tak tertandingi seperti ini jatuh ke tangan keluarga Lin, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar bagi daratan. Gadis kecil, apa rencanamu selanjutnya? Bai Zongtian berbalik ke arah Gu Ruoyun dan bertanya. Gu Ruoyun menyesap cangkir tehnya sebelum perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke arah ekspresi khawatir Bai Zongtian dan tersenyum dengan tenang. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke lembah angin. Lembah angin. Bai Zongtian gemetar dan matanya dipenuhi keheranan. Itu benar. Gu Ruoyun mengangguk. Guru, apakah kamu lupa bahwa aku sebelumnya telah membuat janji kepada binatang spiritual api? Aku berjanji bahwa aku akan pergi ke lembah angin begitu aku tiba di kota pertama dan memulihkan klan binatang spiritual api menuju kebebasan. Sejak aku telah membuat janji itu, aku harus memenuhinya. Pada saat ini, wajah wanita itu dipenuhi dengan tekad sementara matanya yang jernih dan dingin bersinar dengan cahaya yang bergerak. Bai Zongtian terdiam. Setelah jeda yang lama, senyum muncul di wajah tuanya. Gadis kecil, yakinlah dan lakukan apapun yang kamu suka. Aku percaya pada kemampuanmu, apapun yang kamu rencanakan, kamu pasti akan berhasil pada akhirnya. Gu Ruoyun menunduk dan menyeka bibirnya, dia terus menyesap tehnya dengan lembut sebelum dia berbicara. Suaranya jelas dan acuh tak acuh seolah angin sepoi-sepoi baru saja lewat. Guru, aku akan menitipkan Ye Nuo bersamamu. Tidak akan aman jika dia ikut denganku. Aku bisa memastikan keselamatannya hanya jika dia mengikutimu. Apa? Bahkan tanpa menunggu jawaban Bai Zongtian, Ye Nuo melompat dan berseru dengan marah. Pengawal Gu, jangan berpikir kamu bisa mengusirku seperti ini. Aku akan ikut bersamamu. Apakah ini lelucon? Sangat sulit akhirnya menemukannya dan aku masih belum membawanya pulang untuk menjadi istriku. Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Aku tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Aku percaya bahwa anggota keluarga Lin sudah menunggu di bawah gunung untuk membunuhku. Gu Ruoyun tersenyum. Orang-orang ini tidak akan memiliki keberanian untuk menyentuh Guru Agung Wu Yin sehingga mereka hanya dapat memilihku. Sayangnya di mata mereka, aku adalah penurut yang dapat mereka pilih kapanpun mereka mau. Guru Agung Wu Yin dan Bai Zongtian saling memandang dan melihat kesungguhan terpancar di mata satu sama lain. Bagaimana mereka bisa melupakan ini? Mengetahui sifat keluarga Lin, mengapa mereka membiarkan Gu Ruoyun pergi begitu saja? Mereka kemungkinan besar sedang menunggunya di kaki gunung. Apa kau butuh bantuan gadis Gu? Guru Agung Wu Yin mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Namun aku tidak bisa merasa nyaman dengan Ye Nuo di sisiku jadi dia harus kutitipkan dengan kalian berdua. Aku memiliki terlalu banyak musuh, jika dia ikut bersamaku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindunginya. Jika dia mengalami masalah, Gu Ruoyun memiliki kepastian mutlak bahwa dia akan bisa melarikan diri. Namun jika dia membawa serta Ye Nuo, dia tidak akan begitu yakin. Pengawal Gu. Ye Nuo menarik lengan baju Gu Ruoyun dan mengangkat kepalanya dengan menyedihkan untuk menatapnya. Dia benar-benar diliputi kesedihan, seperti anak kecil yang menyedihkan yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Aku berjanji tidak akan membuat masalah. Aku akan baik-baik saja, jangan buang aku. Wajah kecilnya yang cantik menatapnya dengan cemas dan memohon dengan matanya yang besar dan cerah. Sama sekali tidak. Gu Ruoyun menolaknya dengan kejam.
Akan sangat berbahaya jika kamu ikut denganku. Aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jika kamu ikut, itu mungkin tidak benar. Wajah kecil Ye Nuo tampak benar-benar kalah dan dia benar-benar sedih. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Setelah urusanmu selesai, kembalilah untukku. Guru Woyun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tunggu sampai aku yakin bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan kembali untukmu. Kali ini Guru Woyun tidak membawa serta Xiao Hei, sebaliknya dia telah meninggalkan Xiao Hei bersama Wei Yi dan yang lainnya dan memilih untuk datang ke kota pertama sendirian. Dia tidak bisa membawa Ye Nuo. Selain itu dia tidak memiliki cara untuk menyembunyikannya saat bahaya datang, oleh karena itu dia memilih untuk meninggalkan Ye Nuo. Sebuah cahaya melintas di mata Ye Nuo dan dia bertanya dengan ketidakpastian. Pengawal Gu, apakah kamu benar-benar akan datang untukku setelah kamu selesai dengan urusanmu? Menatap tatapan penuh harapan Ye Nuo, Guru Woyun menganggukkan kepalanya lagi. Aku akan kembali. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Kamu tidak diizinkan untuk berbohong padaku. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Nuo, dia tidak bisa tidak mengingat gadis berwajah bintik yang dia temui di desa kabut. Pada saat itu dia juga telah berjanji pada gadis kecil itu bahwa dia akan kembali untuk mengajar pengobatannya setelah menyelesaikan usahanya. Siapa sangka bahwa satu perpisahan mereka akan menjadi yang terakhir. Guru Agung Wu Yin, kamu harus membawa pil ini. Kamu dapat menggunakannya pada saat kamu perlu menyelamatkan hidupmu. Guru Woyun mengeluarkan botol porselen dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian merenung sejenak. Dia tidak merasa yakin sehingga dia mengeluarkan dua senjata spiritual kelas menengah lainnya. Bawa kedua senjata spiritual ini untuk saat ini. Kalian harus melindungi hidup kalian pada saat-saat bahaya, tidak peduli apapun yang terjadi. Bai Zongtian menatap kosong dan tanpa berkedip pada senjata spiritual yang baru saja dikeluarkan oleh Guru Woyun. Dia tampak seperti serigala abu-abu besar yang telah bertemu dengan kelinci putih kecil yang lezat dan hampir meneteskan air liur. Gadis kecil, kamu memiliki begitu banyak harta karun. Mengapa kamu tidak memberi hormat padaku dengan memberikannya kepadaku sebelumnya? Berbeda dengan Bai Zongtian, wajah Guru Agung Wu Yin menunjukkan rasa terkejut yang jelas. Dia sepertinya berjuang dengan dirinya sendiri. Gadis Gu, tidak ada keuntungan tanpa rasa sakit. Kurasa bukan ide yang baik bagiku untuk memegang senjata spiritualmu. Guru Woyun memiliki motivasinya sendiri ketika dia memilih untuk memberi mereka dua senjata spiritual. Dia tidak ingin tragedi desa kabut terulang lagi. Setidaknya kekuatan kedua lelaki tua ini harus meningkat pesat dengan dua senjata spiritual di tangan mereka. Bai Zongtian telah mengenal Guru Agung Wu Yin selama bertahun-tahun dan dia tahu karakter Guru Agung Wu Yin dengan sangat baik. Karena dia tidak mengatakan apapun, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu dapat dipercaya. Senjata spiritual ini bukan hadiah untukmu, sebaliknya aku berharap kamu bisa melindungi guruku dan Ye Nuo dengannya. Kamu adalah yang paling kuat di sini, itulah sebabnya aku memberimu senjata spiritual ini. Guru Woyun menginstruksikan dengan sungguh-sungguh saat dia berbalik menghadap Guru Agung Wu Yin. Wu Yin menarik napas dalam-dalam dan menyimpan senjata spiritual itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Gadis Gu, jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan keduanya mati. Kamu bisa yakin dan menyelesaikan tugasmu, tidak perlu khawatir tentang kami di sini."
Baiklah, karena memang begitu, sudah waktunya aku pergi. Guru, aku akan datang menemuimu setelah aku selesai. Setelah mengucapkan bagiannya, Guru Woyun berbalik dan berjalan keluar dari rumah beratap genteng. Dia sama sekali tidak berbalik untuk melihat Yenuo. Yenuo menggigit bibirnya dan memperhatikan Guru Woyun saat dia pergi. Matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatapnya dengan kerinduan. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui dedaunan pepohonan di kaki gunung. Guru Woyun berhenti di langkahnya sebelum dia berbalik menghadap hutan yang tidak memiliki jiwa yang terlihat. Dia kemudian berseru dengan tenang. Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama, kalian bisa keluar sekarang. Begitu dia berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat dari cabang pohon dan mengepung Guru Woyun dalam lingkaran ketat. Senyum muncul di wajah Guru Woyun saat dia menatap kelompok yang telah turun di hadapannya. Aku ingin tahu urusan apa yang kalian punya sehingga menungguku di sini. Pria berjubah hijau itu mengejek dengan dingin saat matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh mendarat di wajah Guru Woyun. Gadis terkutuk. Jawabnya dingin. Kamu berani ikut campur dalam urusan keluarga Lin? Kami tidak bisa melakukan apapun pada Guru Agung Wu Yin, jadi kami akan melampiaskan padamu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Guru Agung Wu Yin akan kalah dari gadis kecil ini. Lagi pula dari sudut pandangnya, orang yang sombong seperti Guru Agung Wu Yin tidak akan pernah setuju untuk menjadi pelayan seseorang. Karenanya gadis kecil ini pasti bersekutu dengan Guru Agung Wu Yin untuk menghentikan omelan keluarga Lin. Apakah Guru Agung Wu Yin benar-benar berpikir bahwa anggota keluarga Lin akan sebodoh itu untuk mempercayai beberapa kebohongan? Ini terlalu lucu. Sekarang dia akan membuat gadis kecil ini mengerti bahwa tidak ada hal baik yang muncul dari menentang keluarga Lin. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Guru Woyun mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hijau itu saat cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Haha, kamu hanya seorang martial saint tahap awal namun kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu di depan kami. Pria berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak sebelum aura dingin dan pembunuh yang mengerikan meledak dari dirinya. Auranya seperti pisau tajam yang bisa memotong bumi dan membelah bambu menjadi serpihan, menciptakan suasana yang cepat dan kuat. Guru Woyun berbalik ke arah aura tajam seperti pisau saat cahaya dingin melintas di matanya yang jernih dan dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya dan sesaat, angin di sekitarnya berkumpul di depannya dan membentur aura seperti pisau yang sedang menyerbu ke arahnya. Energi kuat itu meledak, menghancurkan segala sesuatu dalam jarak 100 km di sekitar mereka. Pria berjubah hijau itu terkejut, senyum menghina kemudian melintas di matanya. Aku tidak mengharapkan ini. Kekuatanmu tidak terlalu buruk, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan martial saint tahap awal untuk menghancurkan seranganku berkeping-keping. Sayangnya aku belum menggunakan seluruh kekuatanku. Jika aku telah menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku khawatir kamu akan mati. Guru Woyun menggerakkan pergelangan tangannya saat dia menatap pria berjubah hijau itu dengan tidak setuju. Dia kemudian tersenyum dengan tenang saat dia berkata, "Karena itu masalahnya, tunjukkan padaku kekuatan dari martial saint tingkat menengah." Setelah mencapai peringkat martial saint, kemajuan ke setiap level sama dengan nilai perubahan seluruh karakter.
Misalnya pembudidaya di tingkat awal Martial Saint tidak akan pernah bisa mengalahkan Martial Saint tahap tengah. Itulah mengapa pria berjubah hijau itu bertindak sangat licik terhadap Guru Ouyun. Selain itu dia juga memimpin sekelompok Martial Saint tahap awal yang berada di level yang sama dengan Guru Ouyun. Oleh karena itu dia percaya bahwa Guru Ouyun tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan membuatmu memahami jarak antara kamu dan keluarga Lin sekarang. Niat membunuh muncul dari pria berjubah hijau itu dan dengan cepat memenuhi atmosfer. Dia kemudian bergerak di depan Guru Ouyun dengan cepat sebelum dia membanting tinjunya dengan keras ke kepala Guru Ouyun. Kecepatan gerakannya begitu cepat hingga kepalan tangannya yang keras seolah terbungkus embusan angin. Pria berjubah hijau memiliki senyum kejam di sudut bibirnya. Dia percaya bahwa kepala wanita ini akan langsung pecah saat dia melempar tinjunya. Tidak ada Martial Saint tahap awal yang bisa melarikan diri dari serangannya. Saat tinju pria berjubah hijau itu akan mendarat di Guru Ouyun, pedang patah muncul dari langit dan menebas ke bawah menuju tubuhnya. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan pedang patah itu? Haha, ini benar-benar lucu. Pria berbaju hijau ragu-ragu sebentar sebelum dia tertawa, namun tawanya juga dipenuhi dengan amarah. Tinjunya tidak berhenti saat terbang menuju kepala Guru Ouyun. Pedang yang patah tidak bisa menyakitiku bahkan jika aku tetap diam. Mengapa aku harus peduli jika itu melukaiku? Aku tidak akan terluka karenanya. Aku bahkan bisa memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh wanita ini. Guru Ouyun melihat bahwa pria berbaju hijau itu tidak berniat menghentikan serangannya meskipun pedang patah telah muncul. Dia segera mundur dengan berat dan menghindari kepalanya ke samping tepat pada saat tinjunya melewatinya. Pria berjubah hijau itu mencibir dan mencoba menyerang Guru Ouyun sekali lagi. Namun saat itu, pedang yang patah menembus punggungnya dan darah mulai menyembur dari punggungnya, mewarnainya dengan warna merah. Ark! Pria berjubah hijau itu tersentak, pahanya mendarat dengan berat saat dia berlutut di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan tetapi sebagian besar adalah kemarahan. Wanita ini benar-benar telah melukaiku, selain itu dia hanya menggunakan pedang patah untuk melakukannya. Sebenarnya berdasarkan kekuatan pria berbaju hijau, menghindari pedang yang patah seharusnya tidak terlalu menjadi masalah baginya, namun pada akhirnya dia meremehkan Guru Ouyun. Di matanya pedang yang rusak dan patah tidak akan memiliki kemampuan untuk menembus pertahanannya, apalagi menyakitinya. Mengapa dia harus menghindarinya? Namun dia tidak tahu bahwa terlepas dari seberapa rusak senjata spiritual itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah senjata spiritual. Selain itu senjata spiritual ini tidak seperti senjata spiritual lainnya, itu adalah senjata spiritual kelas atas sebelum rusak, kekuatan puncaknya tak terbayangkan, energi spiritual yang kuat di sekitarnya sudah cukup untuk menembus pertahanannya. Tuanku. Wajah anggota keluarga Lin pucat karena pemandangan ini dan mereka bergegas ke sisi pria berjubah hijau itu. Pria berjubah hijau itu mengejek dan mengangkat dirinya sendiri. Wajah putih pucatnya menatap Guru Ouyun saat dia memerintahkan dengan keras. Serang, bunuh wanita itu, aku ingin dia mati tanpa mayat utuh. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk mempermalukannya di depan umum. Baik tuanku. Seketika setiap anggota keluarga Lin mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Guru Ouyun dari segala arah dengan kecepatan secepat kilat.